Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom umat Tuhan, semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Renungan kita pada pagi hari ini, Senin 14 November 2022 dengan judul Dia akan mengusir musuh kita. Ayatnya di dalam Ulangan 33 ayat 27. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Masa sukar sedang menghadang di hadapan kita. Setiap orang yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran harus bangun, lalu menempatkan dirinya sendiri, tubuh, jiwa, dan roh di bawah disiplin Allah. Musuh berada di jalur kita. Kita harus betul-betul bangun, berjaga-jaga terhadap dia. Kita harus mengenakan segenap kelengkapan senjata Allah. Kita harus mengikuti petunjuk yang diberikan melalui roh nubuat. Kita harus menyukai dan menuruti kebenaran untuk zaman ini. Ini akan menyelamatkan kita dari penerimaan penipuan dahsyat. Allah telah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Ia telah berbicara kepada kita melalui kesaksian-kesaksian kepada gereja dan melalui buku-buku yang telah menolong menjelaskan kewajiban kita sekarang dan posisi yang harus kita duduki sekarang. Peringatan yang telah diberikan, butir demi butir, hukum demi hukum, harus diperhatikan. Jika kita mengabaikannya, dalih apakah yang dapat kita berikan? Orang yang berdosa terbuka kepada kematian yang kekal, sampai ia memperoleh satu tempat persembunyian di dalam Kristus, dan sebagaimana sikap bermalas-malas dan tidak peduli bisa menghilangkan satu-satunya kesempatan untuk hidup. Demikian pula sikap berlambatan serta acuh tak acuh akan membinasakan jiwa. Setan, musuh besar itu, ada di belakang setiap pelanggar hukum Allah yang suci, dan ia yang tidak merasakan adanya bahaya dan tidak mencari naungan dari perlindungan yang kekal itu, dengan sungguh-sungguh akan menjadi mangsa si pembinasa itu. Ia yang telah menutup mulut singa di lubangnya dan telah berjalan-jalan di dalam nyala api bersama para saksinya yang setia, tetap bersedia bekerja bagi kita untuk mengalahkan setiap kejahatan dalam diri kita. Ia tidak pernah mengusir orang yang menangis karena hati hancur. Umat Tuhan yang dikasihinya, poin penting yang kita terima dalam renungan kita pada pagi hari ini, bahwa kita harus memiliki penurutan terhadap semua aturan-aturan bentuk perlindungan yang Tuhan buat, dan kita harus percaya kepadanya bahwa Dia selalu akan menjaga kita lewat musuh-musuh kita di hadapan semua yang akan membuat kita semakin jauh daripadanya. Dia adalah pelindung saudara dan saya. Saudaraku, kita percaya di akhir zaman ini setan tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan selalu mengerahkan segenap kekuatan dan kuasanya untuk dapat membinasakan umat-umat, menawan kita di dalam duniawi ini, dan berusaha untuk membuat keyakinan kepercayaan kita kepada Tuhan akan menjadi pudar. Namun Allah kita juga akan selalu berusaha untuk membentengi kita. Dia mempersiapkan perlengkapan senjata yang dapat kita pakai, yang dapat kita gunakan hanya dengan meminta daripadanya. Dan pada saat kita menggunakan itu, maka Dia juga akan memperlihatkan pagar yang membuat kita tidak akan jauh dan tidak akan keluar dari rel yang sudah ditentukan. Hanya bagaimana kepada kita sekarang ini untuk tetap setia menuruti segenap perintah-perintahnya dengan segenap kekuatan dan jiwa raga kita, dan berikan semua ke dalam tangan Tuhan. Maka kita tidak akan pernah menjadi kalah. Kita akan diberikan kuasa untuk menjadi pemenang. Semoga inilah pilihan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Semawi yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang baik, yang selalu peduli kepada umat-umatnya. Dan Engkau tahu ya Tuhan bahwa kami menghadapi tantangan pencobaan dari kuasa setan untuk membuat kami akan jauh daripadamu. Tetapi terima kasih oleh karena Tuhan juga selalu mempersiapkan kami Bapa, memperlengkapi dengan senjata Allah, sehingga kami dapat
menaklukkan, dan menjadi pemenang. Biarlah kiranya Tuhan akan menjaga dan melindungi, dan biarlah kami dapat menggunakan senjata perlengkapan Allah sehingga kami menuruti segenap apa yang Tuhan perintahkan. Berikanlah roh kerendahan hati bagi kami Bapa, bahwa kami tidak mampu, tetapi hanya dengan memohon kepadamu, maka kami akan beroleh kekuatan. Ya Bapa, terima kasih. Hari ini di saat kami menantikan kedatangan Tuhan, kami siap juga untuk melangkah di dalam pemeliharaan Tuhan, melakukan segenap usaha tangan pekerjaan untuk mendapatkan nafkah di sepanjang hari ini. Bagi orang-orang tua yang akan memiliki kewajiban untuk mencukupi kebutuhan dalam hidup rumah tangga, biarlah Tuhan karuniakan senantiasa kebijaksanaan akal budi yang datangnya dari surga, sehingga selalu mendatangkan keberhasilan dalam semua pekerjaan. Bukakan tingkap langit tercurah untuk membawa kepenuhan. Ya Bapa, peliharakan kehidupan keluarga kami masing-masing. Demikian juga Tuhan, biarlah keluarga kami dapat menjadi saluran kasih, saluran terang. Tercipta satu suasana Eden yang kecil di dunia ini, sehingga ada sukacita, kebahagiaan untuk kami rasakan. Ya Bapa, mendoakan bagi umat-umat Tuhan yang berada di zona kesulitan dan kesusahan, baik oleh karena bencana alam yang tidak menentu sekarang ini. Tuhan memberkati, melindungi mereka. Dan juga ya Bapa, yang berada dalam keadaan sakit, oleh karena berbagai penyakit yang terkadang membuat umat-umat Tuhan banyak yang menjadi putus asa. Tuhanlah yang akan menjadi kekuatan, menjadi penolong bagi mereka. Mujizat terjadi ya Bapa, sehingga itu semua yang akan membuat mereka semakin teguh di dalam Engkau saja. Ya Bapa, terpujilah Engkau oleh karena pemeliharaanmu akan selalu berlangsung bagi gerejamu ya Tuhan. Biarlah Engkau akan jadikan kami untuk dapat menjadi saksi kebenaran-Mu, membawakan kabar keselamatan bagi jiwa-jiwa, sehingga banyak orang yang akan tertolong untuk dipersiapkan menantikan kedatangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih-Mu yang akan kami nikmati bagi umat-umat Tuhan dimanapun berada pada hari ini. Biarlah hidup kami selalu ada di dalam tuntunan-Mu. Mengampuni dosa kami Tuhan. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.